Ketika kita bekerja sama dalam organisasi, baik itu di kantor maupun di lapangan, kadang kerjasamanya itu lancar dan menyenangkan, tapi kadang kerjasamanya itu alot dan menjengkelkan. Membuat kita jadi sakit hati, membuat kita jadi males gitu ya. Nah itu apa sebabnya? Nah di dalam kerjasama yang lancar, lancar tapi hasilnya bagus ya. Dalam kerjasama yang lancar dan hasilnya bagus itu biasanya yang bekerja sama itu terdiri dari orang-orang yang kepribadiannya matang. Sehingga hasil kerjanya itu adalah win-win. Bisa mewujudkan keinginan dari semua orang yang bekerja sama itu. Sebaliknya kalau ada yang kurang matang kepribadiannya, itu lalu terjadilah win-lose, sehingga ada yang kalah dan kemudian tidak merasa nyaman. Nah, kita sering mendengar kata-kata win-win. Apa sih sebenarnya win-win itu kan? Jadi win-win itu memang dari katanya menang-menang, artinya adalah pihak-pihak yang bekerja sama ini semuanya mengalami kemenangan. Dan di dalam organisasi itu para karyawan perlu berlatih. Baik karyawan, pimpinan, semuanya perlu berlatih. Bagaimana sih caranya mencapai kepribadian yang matang dan menghasilkan kinerja yang win-win. Nah, untuk mempelajari kematangan pribadi ini, kita lihat teori yang diajukan oleh Thomas Harris yang berjudul I'm Okay, You're Okay. Dari konsep Thomas Harris ini, maka muncul 4 jenis kematangan pribadi. Yang pertama adalah I'm not okay, you're not okay. Kemudian I'm not okay, you are okay. Kemudian yang ketiga adalah I'm okay, you're not okay. Dan yang keempat adalah I'm okay, you are okay. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama. I'm not okay, you're not okay. I'm not okay, you're not okay ini artinya saya merasa tidak oke. Merasa tidak oke itu bisa dari berbagai sebab. Misalnya karena merasa tidak pinter, bisa juga karena merasa tidak menarik ya, tidak secara fisik tidak menarik. Atau mungkin juga karena merasa tidak berkecukupan ya. Tidak berpendidikan tinggi atau berbagai hal lah yang membuat saya ini merasa tidak oke. Namun dalam konsep I'm not okay, you're not okay ini, saya juga melihat orang lain itu not okay. Jadi dia itu juga mungkin ya saya anggap nggak pinter, dia juga saya anggap nggak berpendidikan, dia mungkin saya anggap juga kurang menarik penampilannya, mungkin juga saya anggap kurang berkecukupan. Intinya tidak semuanya, tidak harus kurang dalam segala hal ya, tapi punya kekurangan yang membuat saya menilai orang ini not okay. Apa dampak dari rasa I'm not okay, you're not okay ini adalah saya jadi males berinteraksi dengan orang ini, males saya. Ngapain ketemu dia ya? Tidak ada yang menarik di dalam interaksi itu. Nah, di dalam dunia kerja ya orang ini menarik diri dari interaksi kerja. Kalau rapat dia juga pasif dengan ekspresi wajah yang blank gitu ya, kurang tertarik gitu ya. Dan bila perlu juga dia tidak hadir, males datang ke rapat. Sering bolos, sering walaupun ada juga tiada gitu ya. Karena keberadaannya itu memang tidak eksis di kantor. Bisa saja dia di luar kantor beda kepribadian, di luar kantor bisa di kepribadian yang lain nanti yang akan saya bahas setelah ini. Tapi di kantor dia I'm not okay, you're not okay.
seperti yang saya sampaikan tadi, tetap perasaan tuh not okay ya. Yang saya rasakan tuh tidak oke, tidak merasa mungkin menarik, tidak merasa pinter, tidak merasa bertujuan, berbagai hal yang membuat saya merasa tidak oke. Namun, saya beranggapan bahwa orang yang saya hadapi ini oke banget. Dia itu hebat banget, dia itu pinter banget, dia itu berkecukupan ya. Salah satu dari itu saja sudah, nggak usah semuanya ya, salah satu dari itu. Nah, itu sehingga efeknya terhadap sikap saya adalah saya itu jadi minder, jadi kalahan, jadi takut ya, jadi kurang percaya diri berhadapan dengan orang-orang ini. Nah, dalam dunia kerja kita amati orang seperti ini ya, tidak seperti yang pertama tadi ya, yang mukanya blank itu, dia serius, dia mendengarkan dan sangat patuh. Nanti diperintah apa aja dia kerjakan. Kalau orang mengatakan begini, maka dia akan oke, akan saya laksanakan sesuai dengan perintah itu tanpa banyak tanya-tanya. Dia laksanakan semuanya dan dia nurut sekali, dia patuh sekali kepada orang itu. Dia selalu ngalah, tidak ada perdebatan, selalu ngalah ya. I'm okay, you're not okay ini sebaliknya ya. Jadi saya merasa diri saya hebat, saya merasa pinter, mungkin saya merasa berkecukupan, mungkin saya merasa penampilan keren. I am okay. Dan saya menganggap orang lain itu not okay. Penampilan kalah mungkin, kekayaan mungkin juga, atau mungkin kekayaannya kalah, atau mungkin kalah pinter. Jadi saya ini di dunia kerja ini terlihat orang yang sangat percaya diri. Ya. Dan efek dari sangat percaya diri ini juga tidak hanya sekedar sangat percaya diri. Sangat percaya diri itu kan bagus ya. Tapi efek negatifnya itu lalu menjadi sok tahu, dominan, mau menang sendiri, memaksakan kehendak, main perintah, ya, ngatur terus dan tidak mau diatur. Dia tidak mau, tidak bisa menerima apa namanya pendapat orang lain karena dia hanya akan memaksakan kehendak. Nah, di dalam dunia kerja ini kadang-kadang juga menarik nanti Anda jumpai banyak para atasan, para pimpinan ini yang levelnya tuh udah di sini. Jadi dia merasa oke dan orang-orang yang di bawahnya itu ya not oke. Gitu. Sehingga sikapnya juga kemudian kadang juga diktator ya, otoriter gitu. I'm okay, you're okay, inilah kepribadian yang matang. Jadi 3 yang tadi itu kepribadian yang tidak matang. Kepribadian yang matang itu merasa diri oke, jadi percaya diri, merasa mungkin pinter, merasa mungkin berkecukupan, merasa mungkin berpenampilan menarik ya, salah satu dari itu. Dan memandang orang lain itu juga pinter atau mungkin menarik atau mungkin berkecukupan. Artinya kita ini respect ya, hormat pada orang lain ini. Ini yang efek dari I'm okay, you're okay ini, kita percaya diri, tapi kita juga respect kepada orang lain, menghormati orang lain. Ya, jadi kalau waktunya kita menyampaikan pemikiran, menyampaikan ide, menyampaikan pendapat terkait masalah itu, kita percaya diri, menyampaikan dengan penuh percaya diri. Dan ketika orang lain kemudian menyampaikan pemikiran pendapat mereka, kita juga menghormati dan mendengarkan betul-betul apa yang disampaikan oleh orang itu. Fenomena menarik yang terjadi di lingkungan kita ini, orang bisa pindah-pindah. Ya, dia bisa kalau ketemu dengan orang-orang yang di bawahnya secara kriteria tadi, dia kemudian berubah menjadi I'm okay, you're not okay. Ketemu orang yang lebih miskin, ketemu orang yang lebih bodoh, ketemu orang yang lebih jelek, kita lalu merasa besar, merasa percaya diri. Kemudian juga efek negatifnya itu lalu meremehkan orang yang di bawah itu. Sikapnya terhadap orang-orang yang ada di bawahnya itu jadi nggak nganggep gitu ya. Jadi kadang-kadang sampai ke level yang jahat, meremehkan,
merendahkan orang yang ada di hadapan kita ini. Efek berikutnya ini bisa aja kemudian ketika kita ketemu dengan orang yang lebih hebat, kita jadi pindah gaya. Jadi menjadi I'm not okay, you are okay. Ketemu pejabat gitu, kita lalu termehek-mehek, ya. Apa yang dikatakan pejabat itu walaupun salah ya kita manggut-manggut, kita nurut. Ketemu artis yang hebat, kita termehek-mehek. Dan walaupun artis ini nggak benar perilakunya, ya tetap kita jadikan panutan. Nah ini jenis orang ini berpindah-pindah. Nanti kalau ketemu sesama orang yang kita nggak nganggap, tapi kita sebenarnya juga minder, tapi ketemu orang yang kita anggap ya kita males. Akhirnya, udahlah nggak usah datang. Males ketemu mereka gitu. Ya, jadi pindah-pindah gitu posisinya itu. Nah, yang benar adalah orang itu selalu dalam posisi I'm okay, you're okay. Siapapun yang kita hadapi itu, kita dalam posisi I'm okay, you're okay. Nah, orang-orang yang selain I'm okay, you're okay itu, apabila dihadapi dengan I'm okay, you're okay, dapat diharapkan mereka akhirnya menyadari kalau mereka itu dihormati, tetapi mereka juga tidak bisa seenaknya sendiri. Orang yang I'm okay, you are okay, itu kalau bertemu dengan orang yang I'm okay, you are okay, hasilnya adalah win-win. Kenapa hasilnya bisa win-win? Karena ketika yang ini ya, ini I'm okay, you're okay, ini I'm okay, you're okay. Ketika yang A ini menyampaikan sesuatu, B mendengarkan dengan sangat serius, menghormati pendapat A. Kemudian ketika B menyampaikan sesuatu, A mendengarkan dengan serius dan menghormati pendapat B. Pembicaraannya kemudian menjadi menyenangkan ya kan? Kalau kita itu ada orang ngomong kita dengarkan, dan ketika kita ngomong dia mendengarkan beneran ya ini. Nanti kalau Anda ingin tahu bagaimana sih teori mendengarkan itu, nanti Anda bisa menonton video saya terkait listening skill. Nah, kalau kedua belah pihak ini saling mendengarkan itu saling terinspirasi, ya saling oh iya betul juga apa yang dia omongkan ini. Dia juga begitu, oh betul juga yang dia omongkan ini ya. Dan itu ujung-ujungnya apa? Semakin banyak ilmu tertuang di dalam pembicaraan itu. Semakin banyak ide-ide tertuang dalam pembicaraan itu. Seandainya dalam suatu konflik orang mempertentangkan sesuatu, tetapi I'm okay, you're okay, itu suasananya tetap hormat, suasananya tetap saling mau mendengarkan pendapat orang lain. Ujung-ujungnya apa? Nanti akan ketemu solusi bersama yang itu betul-betul disadari oleh kedua belah pihak dan diterima oleh kedua belah pihak sebagai solusi yang baik. Jadi begitu luar biasanya kepribadian I'm okay, you're okay ini. Dan bagi Anda, gampang saja mendeteksi orang ini I'm okay, you're okay apa tidak. Ya, kita bisa lihat lah di dalam keluarga, orang tua kita itu I'm okay, you're okay apa tidak. Saudara kita itu I'm okay, you're okay apa tidak. Kita sendiri itu I'm okay, you're okay apa tidak. Nah, inilah yang perlu dikembangkan, apalagi dalam organisasi. Perlu karyawan itu bagaimana caranya agar mayoritas ya, mungkin kalau semuanya sulit ya, tapi agar mayoritas itu bisa I'm okay, you're okay, terutama ya para pimpinan, para manajer, para pimpinan puncak itu semuanya I'm okay, you're okay, tentu organisasi itu akan mengalami loncatan prestasi. Demikian, semoga bermanfaat.